A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi subhanallahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Wa tariqatun ahdun bi ahwatal wara wa azimatin karyadatin mutabattila. Wa tariqatun, dan bermula tariqah itu mengambil, biahwata dengan yang lebih hati-hati, kalwaro'i seperti sikap waro. Waro itu artinya menjauhkan diri dari maksiat, dari dosa, dan dari syubhat. Wazimatin, dan sikap teguh, sikap sungguh-sungguh, karyadatin seperti riyadhah, mendidik nafsu, mutabatilan, halnya orang yang tekun. Wa tariqatun ahdun bi ahwata kalwara wa azimatin karyadatin mutabattila. 3 kali bismillah. Wajibatin karyadatin mutabattila wa tariqatun ahdun biha wa taqal wara wajibatin karyadatin mutabattila wa tariqatun ahdun biha wa taqal wara wajibatin karyadatin mutabattila. Para sahabat sekalian, kita untuk memahami bagian ini mesti kembali lagi pada nazam yang sebelumnya tentang syariatnya. Syariatun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Syariat itu adalah mengambil dengan agamanya Allah Al-Khaliq Sang Maha Pencipta dan menegakkan agama Allah tersebut, yaitu dengan perintah dan larangannya yang jelas. Jika syariat itu mengambil sikap dalam melaksanakan agama Allah SWT, yaitu menegakkan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Sekarang kita masuk kepada tariqah. Apa itu tariqah? Tariqah adalah mengambil sikap yang lebih hati-hati. Oleh syariat itu mengambil sikap melaksanakan agama al-haq atau al-khaliq, yaitu menegakkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau tariqah itu adalah mengambil sikap yang lebih hati-hati, seperti sikap wara dan juga azimah, ya, sikap yang teguh, yang sungguh-sungguh, dan juga riyadhah, ya, mendidik nafsu supaya nafsu itu menjadi nafsu yang nafsul mutmainah, ya. Umumnya nafsu itu ya nafsul amarah, namun dididik supaya kemudian menjadi nafsul mutmainah, mutabatilannya halnya menjadi orang yang tekun, masih tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam atau Sayyid Bakir Sa'toh, ya, beliau menerangkan, yakni memaksudkan ya Nazim Syekh Zainuddin Al-Malibari, inna tariqata, sesungguhnya tariqah, indahum, di sisi beliau ahli tariqah ataupun ulama ahli tariqah, itu yang bermula at-tariqah itu al-ahdu, mengambil sikap bil ahwati, dengan yang lebih hati-hati, fi sail a'mali, di dalam semua amal-amal, wala ya'udu, dan tidak mengambil ya orang yang melaksanakan tariqah itu abirru khasi, dengan keringanan-keringanan. Wadzalika, dan bermula itu tariqah itu kalwarahi, seperti sikap warok. Qala telah berkata Al-Qusairi, oleh Imam Al-Qusairi, al-warau, bermula warok itu tarku subhati, meninggalkan subhat-subhat. Syekh Bersatu belum menerangkan maksud daripada nadhum wa tariqatun ahdun bi ahwata kalwara wa azimatin karyadatin mutabattilah. Maksudnya adalah sesungguhnya tariqah itu menurut ulama ahli tariqah yaitu mengambil sikap yang lebih hati-hati di dalam semua amal-amal. Orang yang melaksanakan tariqah tidak akan mengambil bagian-bagian rukhsah atau bagian-bagian ya, keringanan, dan sikap dalam tariqah ini seperti sikap warok. Apa itu warok? Kalau Imam Al-Qusairi menyebutkan al-wara'u tarku subhati. Warok itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Kalau haram pasti ditinggalkan. Ini sampai pun yang subhat ditinggalkan. Nah, itu namanya warok. Waqala, dan telah berkata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, al-wara'u bermula itu arba'u darajatin, 4 beberapa derajat. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, warok itu ada 4 macam derajat. Adalah bermula yang paling rendahnya derajatul warok itu warokul adli, warok adil. Apa itu warok adil? Bahwa dan bermula warokul adli itu tarku kulli ma, meninggalkan setiap apa saja yuharimu, yang mengharamkannya, fatwal fuqaha, itu fatwanya para ahli fikih. Riba, seperti riba, wal muamalatil fasidati, dan seperti muamalah-muamalah yang rusak. Jadi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, wara ada 4 derajat. Derajat pertama yang paling rendah atau yang paling dasar yaitu warul adli, warok adil, yaitu meninggalkan semua apa saja yang fatwanya fuqaha itu mengharamkannya. Setiap fuqaha merumuskan fatwa sesuatu itu haram, udah tinggalkan. Contohnya apa? Seperti meninggalkan riba, meninggalkan muamalah-muamalah yang rusak. Asalnya itu bermula yang kedua itu warus solihina, warus solihin, waroknya orang-orang soleh. Apa itu warus solihin? Wahwa, dan bermula warus solihin itu tarkus subhati, meninggalkan subhat. Kalau orang dalam hal waroknya itu kok sudah bisa meninggalkan perkara-perkara yang subhat, itu berarti masuk derajat warus solihin. Watalihatul mulia yang ketiga itu waraul muttaqina, waraknya orang-orang bertakwa. Bahwa dan bermula ia waraul muttaqin itu tarku, meninggalkan apa saja labas yang tidak ada keburukan itu wujud dengan mahabbatan, maka takut ikhlas satu yang itu tetap dengan mabaksun, bermula keburukan. Wala telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu, oleh Sayyidina Umar radhiyallahu, Unna, ada oleh kami itu nada meninggalkan oleh kami tis'ata asyarin, akan 9/10, tis'ata asyaril halali, akan 9/10-nya hal yang halal, mau kataan dan naqwa, karena takut bahwa jatuh oleh kami fil harbi, dalam haram. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ada namanya warakul muttaqin.
waroknya orang-orang bertakwa. Bagaimana warok muttaqin? Yaitu meninggalkan apa saja yang tidak ada keburukan dengannya karena takut terhadap sesuatu yang di dalamnya ada keburukan. Gambarannya seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kunna nad'u tis'ata aksaril halal. Kami ini meninggalkan 9/10-nya halal. Ibarat ada 10 barang, yang 9 itu ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena takut jatuh ke dalam sesuatu yang ada keburukannya. Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar, kami meninggalkan 9/10 perkara yang halal karena takut kami jatuh di dalam yang haram itu. Padahal perbandingannya berat 1/10, 1/10 itu kemungkinan keharaman. Tapi karena tidak ingin jatuh sama sekali dalam keharaman, sampai meninggalkannya. Meninggalkan yang 9/10-nya. Arabiatu bermula yang keempat itu wara'u siddiqina, waraknya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar iman, yang jujur kepada Allah dan Rasul. Bahwa dan bermula ia tak wara'u siddiqina itu tarkuma meninggalkan apa saja. Huwa yang bermula ia mah itu mumpakun dilepaskan anil afati dari bahaya-bahaya. Yang keempat adalah dalam pandangan Imam Ghazali namanya wara'u siddiqin, waraknya orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang disebutkan sesudah penyebutan para nabi. Beliau di antara golongan orang dapat nikmat itu ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Bagaimana orang-orang yang siddiq? Waraknya seperti apa? Huwa tarkuma huwa mumfakun anil afat, meninggalkan sesuatu yang ia terlepas daripada bahaya-bahaya selagi memang sesuatu itu tidak dibutuhkan, walaupun sesuatu itu dihalalkan dan jauh daripada bala atau bencana ditinggalkan. Nah, itu warok orang-orang yang siddiq menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Ada contohnya? Ada. Yuhkan dihikayatkan, diceritakan Anauta Bisrin al-Hafi'i oleh sesungguhnya saudara perempuannya seorang wali-wali, ya, saudara perempuannya Syekh ya, Bisr al-Hafi radhiyallahu anhu itu datang ya ukhtu Bisrin ilal Imam Ahmad kepada Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hanbal ada Hanbal. Waqala dan berkata, ya ukhtu Bisrin al-Hafi, inna suhunya kami tunazilum menanon oleh kami bisutuhina di dalam teras-teras kami. Pada mulu lalu lewat bina dengan kami masyailu dhahiriyati oleh lampu-lampu menyala dhahiriyah. Wa yaqau dan jatuh aswahu oleh sinar alaina atas kami. Apa ya juzu, apakah boleh lana bagi kami al-ghazil oleh menanun fi su'ayha di dalam sinarnya masyailu dhahiriyah. Waqala lalu berkata Ahmadul Imam Ahmad, man anti afakillah, man itu siapa anti berbelang kau, afa semoga memberikan keselamatan ki akan kau oleh Allah. Qala lalu berkata ya ukhtu Bisrin al-Hafi, ukhtu Bisrin al-Hafi, saudara perempuannya Bisr al-Hafi. Maka menangis Imam Ahmad, waqala dan berkata Imam Ahmad, min baitikum, dari rumah kamu sekalian yahruju keluar al-wara'u oleh wara' asatiku yang benar, la ta'zili, jangan menanun ilmu bi su'aiha di dalam nyalanya masailul lahirnya. Perlu cermati yang baik ini.
Karena zaman sekarang belum kebayang ada orang model begini. Dikayatkan sesungguhnya saudara perempuan Syekh Bisr Al-Hafidh dan datang kepada Imam Ahmad untuk meminta fatwa. Lalu wanita ini berkata kepada Imam Ahmad, inna na'zilu fi sutuhina fatamurru bina masailu ghairiyah. Sungguhnya kami ini sedang menenun di teras rumah kami. Lalu lewatlah pada kami itu ada lampu-lampu menyala dhahiriyah. Misalnya ada orang yang rombongan bawa lampu. Lalu sinar daripada masailu dhahiriyah itu mengenai kami. Nah, ada satu pertanyaan yang kami ini merasa cemas. Apa itu? Apakah boleh kami itu menenun di dalam sinarnya lampu dhahiriyah itu? Jadi maksudnya ketika sedang menenun itu menjadi terangnya dari mana? Dari sinar lampu yang disebut masailu dhahiriyah ini yang kebetulan sedang lewat. Nah, jadi saudara Nabi Sallam ini khawatir jangan-jangan ini tidak halal ya, karena menggunakan nyala lampu orang untuk kita jadikan pemanfaatan menerangi saat kita kerja menenun. Maka Imam Ahmad tanya, man anti afakillah, siapa engkau? Semoga Allah menyelamatkan. Wanita itu berkata, Ukhtu Bisna Alafi, saya adalah saudara perempuannya Bisna Alafi. Wabaka, maka si Imam Ahmad nangis. Kenapa nangis? Terharu. Ada orang nanya seperti itu. Yang dalam lugasnya itu dia bertanya apa halal atau haram kalau kami ini menenun sedangkan satu saat ya, cahayanya itu berasal dari cahaya yang lewat milik orang. Apa itu dibolehkan atau halal statusnya? Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, min baitikum yahrujul wara'us shadiq. Dari rumah kamu sekalian itu keluar waraq shadiq. Waraq shadiq itu yang kita sudah dapatkan, wara'us shadiqin, ya, waraq atau wara'us siddiqin dalam panah Imam Ghazali. Lalu bagaimana dalam tingkatan wara'us siddiqin? La ta'zili fi su'aya, kamu jangan menenun di dalam sinarnya masailu dhahiriyah itu. Sulit sampai seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang nih, ada orang punya wifi, nanya-nanya itu passwordnya, udah lah, ada kayak gitu. Iya, wifi orang. Di pondok saja itu pengurus itu ganti-ganti ini belum, ganti-ganti password biar tidak kebanyakan santri yang tidak berhak pakai wifi-nya pondok. Tapi pondok itu digunakan untuk streaming, banyak yang pakai lambat gitu. Makanya tidak tanggung jawab. Jadi zaman sekarang seperti itu. Kadang malah wifi-nya tetangga, tidak tahu dulu apa dia cari info ini dari mana itu. Nah, namanya itu passwordnya itu. Dulu adiknya Bisr Al-Habib sedang menenun, pas lagi menenun itu malam-malam ya agak gelap itu, lewat ada lampu, terus jadi terang. Wah, menenunnya jadi lebih lancar gitu. Tapi pertanyaannya itu halal atau tidak ya? Menggunakan lampu yang lewat itu, ini lampunya orang gitu. Imam Ahmad menangis seperti itu.
Masya Allah, ya ada orang kepikiran seperti itu. Kalau kita marah langsung halal aja, tidak akan nanya halal atau itu langsung halal aja. Makanan geledak aja langsung halal, ya, padahal tidak tahu milik siapa ya. Akhirnya apa di fatwa oleh Imam Ahmad, la ta'zim, ya untuk tingkatan derajat warok seperti itu ya jangan menenun dengan menggunakan lampu orang yang lain, pakai lampu sendiri. Atau ada riwayat yang sangat masyhur ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang di ruangannya bekerja untuk memikirkan maslahat umat pakai lampu kala itu. Kemudian datang anaknya mau menanyakan sesuatu mengenai urusan keluarga, maka tiba-tiba Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Kenapa? Karena yang mau dibicarakan urusan keluarga, jadi tidak boleh pakai penerangan yang dibiayai negara. Sampai seperti itu. Zaman sekarang ya, zaman sekarang mobil dinas bapaknya dipakai pacaran oleh anaknya. Halo. Waduh, ngawur itu udah jelas. Boleh, udah perbuatan dosa menggunakan fasilitas negara. Wakilah dikatakan Dina Malik bin Dinarin, sungguhnya Malik bin Dinar itu maka tinggal yang Malik bin Dinar bil Basrah di kota Basrah arba'ina sanatan di dalam 40 tahun. Walam yasyah, maka tidak benar, maksudnya tidak ada satu riwayat yang benar lahu bagi Malik bin Dinar ayat pula oleh bahwa makannya Malik bin Dinar saya akan sesuatu min tamril Basrati dari kurma keringnya Basrah, wala min rutabiyah dan tidak dari kurma basahnya Basrah, hatta mata sehingga mati ya Malik bin Dinar. Walam yaduk dan tidak mencicipi ya Malik bin Dinar akan tamar. Karena dan ada ya Malik bin Dinar idang qada apabila telah selesai waktu rutabi oleh waktunya rutab. Wala berkata ya Malik bin Dinar, ya ahlal Basrah itu ay penduduk Basrah, ada bermula ini untuk batin perutku, mana kau tidak berkurang, minum dari batni, bala zada dan tidak tambah fikum di dalam kamu sekalian. Riwayat yang lain menyebutkan atau disebutkan semuanya Malik bin Dinar seorang waliullah. Beliau tinggal di Basrah 40 tahun di Basrah, tidak ada berita yang benar bahwa sesungguhnya beliau itu memakan sesuatu dari kurma Basrah dan juga tidak dari kurma basahnya Basrah. Tamar itu kurma yang sudah dikeringkan, rutab kurma yang masih basah. Sampai beliau wafat tidak pernah mencicipi rasanya kurma Basrah. Bukan tidak mampu beli, bukan karena haram, tapi kenapa? Tadi disebut oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, kami meninggalkan 9/10 yang halal karena takut jatuh di dalam satu perkara yang haram. Malik bin Dinar memilih tidak ikut makan kurma. Karena apa? Karena takut kalau nanti memakan kurma yang ternyata tidak halal. Itu contoh zaman dulu seperti itu. Dan Malik bin Dinar tiap selesai musim kurma, ya, kurma udah hendak berbuah lagi, kemudian ia berkata di hadapan masyarakat, baik penduduk Basrah, ini perutku tidak berkurang ya dari perutku itu, walaupun tidak makan kurma tidak kurang perutnya. Walazatabikum dan juga tidak nambah pada sekalian, kalian yang makan kurma ya, perutnya tidak nambah juga. Sampai seperti itu berkatanya. Wakilah dikatakan Ibrahim bin Adham pada Ibrahim bin Adham, ala tasrabu apakah tidak meminum ma'i Zamzam dari minum dari air Zamzam?
Waqala, lalu berkata ya Ibrahim bin Adham, karena ada kalau ada li itu bagiku dalwa adalah timba la syaribtu, maka sungguh minum aku. Ibrahim bin Adham juga seorang wali Allah. Ditanya, ala tasrabu min ma'i Zamzam, apa engkau tidak minum air Zamzam? Air Zamzam. Apa kata beliau? Laukan alidalun nasriku, kalau saja saya punya timba maka sungguh saya itu minum. Artinya apa? Artinya saking riadohnya membina diri itu, Ibrahim bin Adham itu sampai apa? Menghindar untuk minum air Zamzam. Nah, dengan kata diplomasi, kata ketika ditanya apa engkau minum air Zamzam, apa engkau tidak minum air Zamzam? Beliau mengatakan kalau saja saya punya timbanya ya saya minum. Masya Allah. Yuhka dikayatkan oleh sesungguhnya keadaan itu Allah memberikan wahyu oleh Allah ila Nabi kepada nabinya Allah Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Lam yataqarrab, tidak mendekat ilayya kepadaku al-mutaqarribun, oleh orang-orang yang mendekat bimisli warai, dengan semisal sikap warak wajud tidak jud. Bekal yang telah berkata Abu Hurairah, jelas Allah yang bermula teman-teman duduk Allah dan di waktu besok itu ahlul wari, ahli warak wajud tidak lejud. Dikayatkan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa isi wahyunya? Lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimislil wari wajud. Tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang mendekat kepadaku dengan semisal sikap parok dan zuhud. Artinya apa? Yang paling cepat membuat orang dekat dengan Allah adalah sikap parok dan sikap zuhud. Abu Hurairah beliau mengatakan, jelas Allah dan ahlul wara'i wa zuhud. Teman-teman duduk Allah artinya makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah dari surga Allah adalah orang-orang yang ahli warok, ahli zuhud. Wakala telah berkata kami sudah kahmas, adnabtu berbuat dosa oleh kodaman dengan satu dosa. Abuki yang menangis oleh kualai atas dambut mundu arba'ina sanatan sejak 40 tahun. Wadhalika, dan bermula itu dampun itu anau sesungguhnya keadaan itu zara menjarini akan aku ahon seorang saudara laki-laki li bagiku. Pastar itu lalu membeli olehku bidanikan dengan satu danik atau setengah dirham, sama katakan ikan maswiyatan yang dipanggang. Walama paragot maka telah selesai ya akhi ahotu, maka mengambil olehku kitatatin akan potongan tanah liat min jidari jarin, dari dindingnya tetangga, li bagiku hatta ghasala, sehingga mencuci ya ahi, ya dawa katakannya ahi, walam astahila, dan tidak meminta halal olehku akan kita akan tin, atau istilah meminta halal itu akan jar. Kahmas beliau mengatakan, saya berbuat satu dosa yang aku itu menangisi dosa tersebut sejak 40 tahun. Waduh, ini dosa apa sampai 40 tahun nangisnya itu? Wadhalika annahu zarani ahun li fastaraitu bidanikin sama kata nafsiyatan. Jadi ceritanya itu sungguhnya ya, saudara laki-laki itu mengunjungiku, menziarahiku, lalu aku membeli dengan nilai 1 danik atau setengah dirham ikan yang dipanggang. Jadi beli ikan panggang untuk jamu tamu ini saudaranya itu. Maka tatkala telah selesai dari makan tersebut, balam aparaga ahadtu kitatatin mautat, kala saudara itu telah selesai makanya aku mengambil sepotong tanah dari dindingnya tetangga sehingga ia bisa mencuci
tangannya. Cuci zaman dulu tangan cuci pakai tanah berarti. Walam astahillah, dan aku belum meminta halal kepada beliau. Ada orang gara-gara hilaf yang belum minta halal atas sepotong tanah yang diambil dalam rangka untuk menjadi sarana bersuci atau mencuci tangan setelah makan, itu nangisnya sampai 40 tahun. Masya Allah. Ila dikatakan wakana, dan ada rajul, seorang laki-laki itu ya tubuh menulis ya rajul ruk'atan dengan satu lembar kertas. Wawalnya bermula ya rajul itu bibeti dalam rumah pikirain dengan sewa. Arada lalu mengendakai rajul ayyut tariba, akan bawa menaburkan debu ya rajul alkitab akan tulisan min jidaril baiti, dari dindingnya rumah. Wahatara, maka terlintas bibali dalam hatinya rajul ana sesungguhnya bait itu bil kirai dengan sewaan. Tuma ana kemudian sesungguhnya rajul itu terlintas bibali di hatinya rajul ana sesungguhnya keadaan itulah hatara, tidak ada bahaya maksud lihat untuk ini. Fatarraba, maka memberikan debu ya rajul lihada untuk ini, itu ini kitab ya. Fatarraba alkitabah, fatarraba lalu memberikan debu ya rajul alkitabah akan tulisan. Fasamia, lalu mendengar ya rajul hati panakan suratan baruba, yaqul halnya berkata ya hati, saya lamu akan mengetahui al-mustahib oleh orang yang menganggap ringan diturabi dengan debu, ma yalqahu gadan, maka segala sesuatu ya. Saya alamul mustahibun biturabi, maka segala sesuatu yang akan menjumpai yang mustahib akan gadan di dalam waktu besok min tulil hisabi, dari lamanya perhitungan. Dikatakan juga ada seorang laki-laki yang menulis di satu lembar kertas di dalam rumah yang memang status rumah itu rumah sewa, rumah kontrakan itu. Orang ini kalau sudah selesai nulis, dia mau menaburkan debu di dalam tulisannya. Tuh kan zaman dulu udah kering-kering misalnya tintanya tuh, kalau dari tak boleh debu. Lalu dia apa? Terlintas dalam hatinya ini, sesungguhnya itu rumah kan ditempati dengan status sewa. Kalau sewa kan berarti tidak boleh diapa-apakan, milik orang itu. Kemudian terlintas lagi pada hatinya itu bahwa lahotor lihat, tidak apa-apa, tidak ada bahaya ini. Yang akhirnya ia kemudian menaburkan debu di tulisannya tersebut. Lalu ia mendengar ada suara tanpa rupa, hatib suara tanpa rupa, dan mengatakan saya lamul mustahibu biturabi ma yalqau gadan min tulil hisabi. Orang yang menganggap remeh urusan debu, maka ma yalqau gadan min tulil hisabi, akan tahu orang yang menganggap ringan urusan debu, dia akan tahu apa yang ia akan menjumpainya besok dari lamanya perhitungan. Warahana, dan menggadaikan al-Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu satlan akan timba inda bakalin pada seorang tukang sayur bimaka di Mekah. Harasa semoga menjaga akan Makkah Allah Ta'ala. Falamma arada, maka telah menghendaki ya Imam Ahmad fikakahu, akan terpisahnya ya, akan terpisahnya timba, araja maka mengeluarkan abaqali oleh tukang sayur ilahi kepada Imam Ahmad. Setelah ini akan dua timba. Baqalan berkata, ya baqal, khud, ambillah olehmu, ayyuhuma laka, akan mana-mana
keduanya itulah milikmu. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, askala sulitnya, samar alaiya tasku satli oleh timbaku, bahwa maka bermula ya satli itulah milikmu, wadarahimu dan bermula dirham itulah untukmu. Faqala, lalu berkata al-baqalu oleh tukang sayur, satruka bermula timbangmu itu hada ini, wa ana dan bermula itu aratu mengendak olehku, an ujariba akan bahwa mencoba olehku kekan kau. Faqala berkata Imam Ahmad, la tidak, la ahudu, ya, aku tidak akan mengambilnya. Wa madha, dan lewat ya Imam Ahmad, wa taraka dan meninggalkan ya Imam Ahmad, asyatlah akan tiba indahu di sisi, ya di sisinya ya man atau di sisinya bakol maksudnya. Ada riwayat lagi Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau pernah menggadaikan timbanya beliau pada seorang pedagang sayur Mekah. Arasallahu taala, semoga Allah menjaga kota Mekah. Pada waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu mau memisahkan timbanya dari yang lainnya, jadi udah mau nebus, maka berkatalah tukang sayur itu, sesungguhnya ya, yang memiliki dua timba. Ya falamma arada bikakahu arajal baqalu ilaihi satlain, tatkala Imam Ahmad mengendaki untuk pemisahan daripada timbanya itu, maka tukang sayur itu mengeluarkan padanya dua timba. Wakala, dan ia berkata, hud ayyahumalaka, ambil mana saja yang dua-duanya itu, mana saja di antara keduanya itu yang milikmu. Imam Ahmad mengatakan, askala alayya sadli, samar, tidak jelas ya di mana yang merupakan timbaku. Jadi waqala Ahmad askala alayya satli fahuwalaka wa dirhamulaka, maka sekarang disimpulkan ya, dirham itu untuk menjadi milikmu, dan dirham itu timba itu jadi milikmu, dan dirham itu juga milikmu. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau terlibat dalam hal itu. Faqala baqalu, lalu tukang sayur mengatakan, satluka hada, timbam itu ini, wa ana aradtu an ujaribaka, sungguhnya aku itu hendak mengujimu. Faqala, berkata Imam Ahmad, la ahuduhu, aku tidak akan mengambilnya. Wa madha wa taraka satlain dahu, siapa Imam dalam hal ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal beliau melewat dan meninggalkan timba itu di sisinya. Masya Allah, zaman dulu seperti itu. Bagilah dikatakan roja'a, kembali Ibnu Mubarak min Marwah, dari Marwah ila Sami Kisam, fi qalamin, di dalam pena istara yang minjam ya Ibnu Mubarak hu akan qalam. Alam yarudda, lalu tidak mengembalikan, ya tidak mengembalikan. Iya, di sini Ibnu Mubarak alam yarudda, lalu tidak kembali Mubarak akan qalam ala saybi, atas miliknya. Wakilah dikatakan Raja Ibnu Mubarak min Marwa ila Sami fi qalamin istara. Ibnu Mubarak diriwayatkan beliau kembali dari kota Marwah menuju ke kota Syam. Kenapa baru kembali ke Marwah terus balik lagi ke Syam? Fi qalamin istara, di dalam pena yang ia itu meminjamnya. Dia ketika berada di Syam minjem pena, falam yuruddahu ala saybi, lalu ia belum mengembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya dia balik lagi ke Syam, dibalikkan ke pemiliknya. Yang menjadi teladan itu
demi mengembalikan pena yang dia pinjam itu harus kembali lagi menempuh perjalanan jauh sekedar untuk mengembalikan pena kepada pemiliknya. Nah, maka dari itu, masya Allah, kita di sini ya riyadhah. Jangan sampai misalnya macam di sini ada apa nih? Ada apa namanya? Spidol ini ya, milik pondok. Terus ada pensil misalnya. Ini jangan sampai kemudian suatu ketika ada yang hilang gitu. Ya, jangan sampai kalau diambil oleh santri. Kenapa? Loh, Ibnu Mubarak itu karena lupa mengembalikan pena kepada orang yang dia pinjam, sudah kembali ke Marwah, balik lagi ke Syam. Kenapa? Mau mengembalikan pena kepada yang punya. Di riyadhah kita seperti itu. Wadawala dan masuk Al-Hasan Al-Basri oleh Imam Hasan Basri. Maka tangan kota Mekah para lalu melihat ya Hasan Basri gulaman akan seorang anak muda min auladi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari anak-anak Sayyid kita, tuan kita, baginda kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu musnidan, alnya seorang anak yang menyandarkan dhahrahu akan punggungnya, akan punggungnya gulam ilal Ka'bah, ke Ka'bah, yaitu yang menasihati ya gulam an-nasakan manusia. Bahwa kawa maka berhenti alaihi atas gulamnya Al-Hasan Basri. Wakala dan berkata ya Hasan Basri kepada gulam, ma malakut dini, ma bermula apakah itu malakut dini tiang agama. Wakala lalu berkata ya gulam al-wara'u wara'u. Qala berkata ya Hasan al-Basri, fama apa tu dini, fama maka bermula apakah itu apa tu dini, bahaya agama. Qala berkata ya gulam at-tama'u tamak. Ta'ajjaba maka takjub Al-Hasanu oleh Hasan Basri minhu dari gulam. Wa qala berkata Hasan Basri, misqalu dzarratin, bermula seberat atom minal wara'i, dari sikap warak as-salimi yang selamat, itu hal lebih baik min albi misqalin, daripada 1000 misqal min nasumi, dari puasa wassalati dan sholat. Imam Hasan Basri beliau masuk ke kota Mekah, lalu beliau melihat ada seorang anak muda yang ternyata ini adalah termasuk auladu Sidina Ali, jadi keturunannya Sidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak muda ini dalam kondisi sedang bersandar, sedang menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, yang ia itu memberikan nasihat kepada manusia. Ini ada anak kecil nasihatin orang-orang yang sudah dewasa. Lalu Hasan Al-Basri berhenti di situ. Lagi ada pengajian di situ ya, di Mekah misalnya. Terus ikut nimbrung di situ, duduk Imam Hasan Basri. Terus pada waktu sesi tanya jawab dan nanya, ma malakut dini, apa tiangnya agama itu? Dan anak muda itu menjawab, al-wara'u, tiangnya agama itu warok. Kalau ada warok, agama tegak. Tidak ada warok, agama bisa goyah, bisa runtuh. Kalau bertanya Imam Hasan Basri, fama afatut dini, maka itu apakah afatut dini bermula bahayanya agama? Apa bahayanya agama? Kalau berkata ya al-gulam at-tama'u tamak. Ta'ajjaba, lalu takjub Hasan Basri minhu dari gulam, bakalan berkata Hasan Al-Basri, misqalu dzarratin,
minal wara'i salimi. Jadi ketika anak muda itu tanya apakah tiap agama, dia jawab tiap agama itu warok. Apa bahayanya agama? Bahaya agama itu ada tamak. Hasan Basri takjub kepada anak muda tersebut dan beliau mengatakan, Imam Syarif mengatakan apa? Seberat atom daripada sikap parok dan kolbun salim, hati yang selamat, itu lebih baik daripada 1000 miskol daripada puasa dan sholat. Nah, ini beberapa riwayat mengenai sikap orang-orang yang disebutkan dalam Nadham ini sebagai sikap warok atau sikap azimah ya, ataupun juga bagian dari Allah. Selanjutnya ini adalah komentar mengenai masalah nahwunya. Qalu dan bermula ucapannya Naudin Zaid dalam melibari wa azimah labat azimah itu ya bermula azimah itu bermula labat azimah buatan di dalam bahasa itu aqsdu, maksudnya adalah maksud, wa al qasdu maksud atau tujuan atau maksud al musammamu yang ditetapkan, wal muradu yang dikehendaki biha dengan azimah guna ada di sini. Wal muradu yang dikehendaki biha dengan azimah ada di sini itu al jiddu sungguh-sungguh wasabru dan tabah alal amri atas para asyaki yang berat, ala nafsi atas nafsu al mukhalif yang menyelisih lah terhadap nafsu. Indah selesai pun. Jadi kalau kata azimah ya dalam Nadham kita udah lewati itu. Ada labat azimah wa tariqatun ahdun bi'a wa taqal wara wa azimatin. Labat azimah. Labat azimah ini adalah kalau secara bahasa artinya al-qasdu al-musammami, maksud yang dipokokkan. Nah, jadi labat azimah secara bahasa adalah ada yang artinya adalah apa? Maksud yang ditetapkan, yang dikehendaki di sini adalah supaya sabar atas menjalankan perintah Allah yang berat ya, pada nafsu yang menyelisih terhadap nafsu. Wadzalika qaryatun nafsi, itu wa kadzalika bermula itu qaryatun nafsi seperti melatih nafsu wa hamliya dan membawa nafsu ala mali atas amal-amal alati yaqtadiha yang menuntutnya al-hulqul maluk al-matlubu yang dituntut, wa kasahri dan seperti melek malam bercuy dan lapar pada waktu malam zuhdi dan zuhud, wasomti dan diam, wal uzlati dan uzlah, watarkil mustayati dan meninggalkan hal-hal yang diinginkan, wagiria dan selainnya, mimma dan segala sesuatu yukaribu yang mendekati abad ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu mahalnya maksudnya Allah, batal dan mati Allah. Ini mengenai labat azimah. Waqala telah berkata Hasanu al-Qazzar al-Hasan al-Qazzar, dunia dibangun hadal amru oleh perkara ini ala salasiyah atas 3 beberapa perkara. Abul Hasan Abu Hasan al-Qazzar ya, beliau mengatakan bahwa perkara ini, perkara tariqah ini dibangun atas 3 perkara. Yang pertama adalah Allah ta'kula illa indal faqat. Allah ta'kula bahwa tidak makan oleh mu'ayyid. Anla maksudnya Allah ta'kula bahwa engkau tidak makan illa indal faqat, kecuali pada waktu butuh. Wala tanam dan tidak tidur olehmu illa indal ghalabati, kecuali pada saat menguasai secara sekatu. Wala tatakallama dan tidak berkata-kata olehmu illa inda darurati, kecuali pada saat darurat. Jadi menurut ya Imam Abul Hasan al-Qazzar,
perkara ini dibangun atas 3 perkara atau 3 hal ya. Yang pertama adalah alla takula illa indal muqati, jangan makan kecuali pada saat butuh. Ya, jangan dijadikan sebagai wisata makanan itu. Sebutuhnya aja. Wala tanama ya, illa indal ghalabti, dan jangan kamu menanam kecuali pada saat walabah. Wala tanama illa indal ghalabati, dan jangan mau tidur kecuali pada saat menguasai rasa kantuk. Menguasai rasa kantuk. Wala tatakallama illa inda darurati, dan janganlah kamu berkata-kata kecuali ketika darurat, ketika ditanya dan sebagainya. Wadhalika, dan bermula itu tuli umumi qouli sallallahu alaihi wasallam, karena umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku malayani. Min husni islamil mar'i, itu sebagian daripada baiknya Islamnya seorang, tarku bermula meninggalkannya ya. Almar'u, makan segala sesuatu, la yakni yang tidak penting, tidak bermanfaat, yang mahi akan almar'u ya. Hal yang tersebut di atas itu karena umumnya atau keseluruhan daripada kandungan sabda Rasulullah SAW, minus isil mar'i tarku malani, sebagian daripada keislaman, kebaiknya keislaman seseorang adalah meninggalkannya terhadap segala sesuatu yang tidak penting begini. Wahwari hasbubni adam malukaimatun yukimna sulbahu. Dan juga ada hadis yang lain, Rasul bersabda, hasbubni adam, mencukupi anak Adam, mencukupi manusia. Lukaimatun bermula suapan-suapan yukimna, yang menegakkan dia, lukaimat ya, sulbahu akan tulang punggungnya. Fa'in kana, dan fa'in kan, maka jika ada, walaupun tidak boleh tidak, fasulusun, maka bermula sepertiga itu to'am, untuk makanannya abad, watulutun, dan sepertiga itu syarabi, untuk minumannya abad, watulutun, dan bermula sepertiga itu nafsunya abad. Balik kalihi, dan juga karena firman Allah Ta'ala, la khaira, tidak ada kebaikan itu mawjud fi katsirin, dalam banyak minajwahum, dari bisik-bisiknya mereka. Wabil khabari, dan dalam hadis, wahal yakubu, dan tidaklah menelungkupkan anasakan manusia binari di neraka ala wujim, atas wajah-wajah mereka, ila asaidu al-sinatim, kecuali tuayan atau panenan kaki-kaki mereka. Wa umrul insani, dan bermula umur yang manusia itu ra'su malihi, modalnya insan, alladhi bihi, yang tetap di dalamnya insan, tuja ya. Wa umrul insani, dan bermula umurnya manusia itu ra'su malihi, modalnya insan, alladhi bihi, yang tetap di dalam alladhi, tijaratu, bermula perdagangannya insan. Fa'idha daya, maka apabila menyanyiakan insan, hu akan ra'su malih, bima, dalam segala satu, la yuhni, yang tidak mencukupi, yang mahi akan la yuhni, yang tidak mencukupi, yang mahi akan insan. Waqad atlafa, maka sungguh telah merusak insan, hu akan malihi, bima, dalam segala sesuatu, la syai, yang tidak ada sesuatu itu mawjud. Terakhir di bagian ini adalah, ya, Syekh bagi satu mengatakan, hal itu karena keumuman daripada sabda Rasulullah, minus islam mar'in tarku malani, sebagian daripada keislaman seseorang itu meninggalkannya dia terhadap perkara tidak berguna. Orang sudah mulai bisa meninggalkan yang tidak berguna, meninggal yang tidak berguna, dan kemudian melaksanakan yang berguna, itu berarti ya adalah orang-orang yang semakin islami ya. Karena min husli islami mar'i tarku malani. Kemudian kalau dalam hal makan, cukup untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, itu sudah bisa mencukupi.
Kalau ternyata tidak bisa tidak, ya perut itu harus diisi dengan makanan dan sebagai minuman, ya, maka jika ada pain kana wala budda, kalau misalnya ada tidak boleh tidak perut itu diisi makanan, maka ya diisi sepertiganya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiganya untuk dirinya. Sepertiganya itu untuk dirinya orang yang dimaksud. Jadi perut besar ataupun lambung ada satu bagian yang besar dipilih jadi atau dibelah jadi 3, sekat yang satu disiapkan satu porsi, satu tempat ya untuk makan minumnya, ya sebuah satu tempat untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, nah sepertiga itu kosongkan untuk berbagai kemungkinan. Dan juga karena sabda atau karena apa, firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam banyaknya bisik-bisik kamu sekalian. Juga adanya hadis, wal yaqubun nasa bin nari ala wujihim illa sayyidul sanadin. Tidaklah menelungkupkan manusia di neraka atas wajah-wajah mereka kecuali apa? Panenan atau hasil tuaian daripada lidah-lidah daripada manusia. Sayyid Baghdadi mengakhiri keterangannya dengan kalimat wa umrul insani ra'sul mali. Umur manusia itu adalah modalnya manusia itu sendiri. Alladzi fihi tijaratu, yang ada di dalamnya lah perdagangannya daripada manusia itu. Faidatu ya'u bima la yu'ni bima la ya'ni wa qad ablaghau bima la syai'a. Maka apabila ada orang menyia-nyiakan umurnya dalam sesuatu yang tidak berguna baginya, maka sungguh ia telah merusaknya dalam sesuatu yang tidak ada apa-apanya, la syai'a. Ali rabbu bermulai rabb tarikatun belabat tarikatun alwabul wawi itu atifatun wawatot tarikatun belabat tarikat itu mubtada wa ahdun dapat ahdun itu baru yang mubtada yang watot belabat awatot itu alwabul mabba itu syaratan baknya huruf jar bahwa belabat awatot itu majrur dijarkan bil dengan ba alamat dijari ada belum alamat jarnya alamat jadi ada alamat jarnya ya al-madhkurah ya maksudnya jarnya lafaz jarrah itu al-fatatu watah wa alamat jarid dan alamat jarnya lafaz itu al-fatu watah niabatan karena diganti anil kasri dari kasrah. Dan sesungguhnya ia lafaz jariyah itu ismun isim la yang sarfu yang tidak menerima tanwin. Wal mani dan maniknya lahu bagi lafaz ahwat ya. Itu al-wasyatu sifat wa waznul fi'il dan wazn fi'il. Kal warai dan bermelewat kal warai itu hobar li mubtada untuk mubtada mahdhufnya dibuang. Wadilaka dan bermulai itu kainun wa akal warai kainun, ada kal warai seperti warai. Wazimatin labat azimatin kalau berlaku itu atibatul watab. Wazimat dan berlabat wazimat itu maktuan diatapkan ala ahwat atau labat ahwat. Wal maktubu dan pemulang diatapkan alal majrurat dijarkan, majrurun itu dijarkan. Karyadotin berlabat karyadotin itu hobar li mulil muqtadi untuk mubtada mahdhufnya dibuang. Wa mubatilan lapat mubatilan itu halun hal min muqaddarin dari lapat muqaddar wa bermula ia itu fa'ilun fa'il wa dan bermula ia ya karyadatun wa barul muddati mahdhufin wa mubatilan halun hal min muqaddarin dari yang ditakdirkan dia bermula ia muqaddar itu fa'ilu riyadatan, fa'ilnya lapat riyadah. Dopail riyadatin, fa'ilnya lapat riyadah. Ai karyadati maksudnya seperti latihannya abad hamba Allah halaqanihi di dalam keadaannya
abad itu mutabatilan orang yang tekun. Mungkatian maksudnya orang yang putus ilallah ta'ala untuk Allah Ta'ala, ditarkima dengan meninggalkan segala sesuatu, yusilu yang menyibukkannya huakan insan anhu darinya, maksud dari mah. Lafaz riyadhah itu khabar mubtada yang dibuang, lafaz mubatilan itu hal dari yang ditakdirkan yaitu berupa fa'il lafaz riyadhah. Ya. Kaunihi karyadoti ala kauni mutabatilan. Jadi seperti riyadhahnya ia, maksud riyadhahnya seorang insan, manusia pada saat keberadaannya itu mutabatil, orang yang sedang tekun mempelajari ilmu ibadah. Maksudnya mengqati'an ilallah, tekun semata-mata kepada Allah SWT dan meninggalkan apapun yang menyibukkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dibaca bersama. Bismillah. Mana begini? Mana tiga dan